Ibarat misteri angin, kisah Ki Ageng Mangir adalah misteri sejarah Jawa. Angin itu mampu berhembus halus hingga tak terjaring. Begitu juga kisah Ki Ageng Mangir, selalu saja mengalir dari mulut ke mulut masyarakat Jawa. Seperti halnya keberadaan angin yang tak mungkin dibatasi pada satu tempat, kisah Mangir mengalir sesuai situasi dan keadaan masyarakat penutur. Kapan penuturan itu mulai terjadi, tak ada yang bisa membuktikan secara persis. Pada kenyataannya, ada kisah Ki Ageng Mangir yang selalu hidup di masyarakat, termasuk dalam tradisi tutur. Misteri tragedi Ki Ageng Mangir selalu saja mengundang pembicaraan. Masyarakat Jawa menganggap Ki Ageng Mangir adalah tokoh sejarah yang legendaris. Dan mungkin saja Ki Ageng Mangir adalah pahlawan, seperti halnya Pangeran Diponegoro, pahlawan buat bangsa Indonesia, dan pemberontak buat pemerintah kolonial pada waktu itu. Sebenarnya Mangir sendiri adalah nama sebuah tanah perdikan, sedangkan nama asli Ki Ageng Mangir adalah Ki Ageng Wonoboyo, yang menjadi tokoh lokal pada tanah perdikan Mangir. Menyebut nama Mangir tak bisa dipisahkan dari nama Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Pembayun yang dijadikan penjerat Mangir sebagai musuh Mataram, akhirnya justru menjadi istri dari Mangir. Dengan menyamar sebagai penari ledek, pengamen keliling, hati Mangir yang kokoh sinatria bertekuk lutut dalam pelukan cinta Pembayun. Begitupun sebaliknya. Itulah kisah Ki Ageng Mangir, kisah hati yang semula musuh, akhirnya menjadi cinta asmara. Kisah Mangir adalah kisah kekuasaan sekaligus kisah tragedi asmara. Karena dua hal alasan itulah tokoh Mangir adalah menjadi sangat misteri bagi teka-teki sejarah. Akhir hidupnya Ki Ageng Mangir mengundang derai air mata, karena jiwanya harus pergi meninggalkan raga lantaran asmara dengan Pembayun, putri musuh bebuyutannya, yakni Panembahan Senopati. Dari kisah asmara Mangir dan Pembayun yang sering menarik perhatian masyarakat Jawa adalah kisah Pembayun menjadi penari ledek, pengamen keliling dengan menari yang diikuti oleh sejumlah tokoh Mataram yang menyamar dengan nama-nama sandi. Dalam penuturan lisan yang berkembang, ada 4 orang dari generasi yang berbeda yang menggunakan nama Ki Ageng Mangir, yaitu Ki Ageng Mangir I atau Ki Ageng Wonoboyo I, Ki Ageng Mangir II atau Wonoboyo II, Ki Ageng Mangir III atau Wonoboyo III, dan terakhir Ki Ageng Mangir IV atau Wonoboyo IV. Seperti dituturkan oleh Amiluhur Suroso, seorang yang menyatakan dirinya adalah keturunan dari Ki Ageng Mangir. Tetapi ada sumber lain yang menegaskan hanya ada 2 tokoh yang dikenal sebagai orang yang bergelar Ki Ageng Mangir Wonoboyo, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo I dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo II. Yang terakhir juga disebut sebagai Ki Ageng Mangir Wonoboyo Muda. Pendapat kedua dijelaskan oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya yang berjudul Drama Mangir. Yang pertama memberikan penjelasan tambahan bahwa ada 4 makam untuk masing-masing Ki Ageng Mangir tersebut, yaitu Ki Ageng Mangir I dimakamkan di Alas Ketonggo Ngawi, yang kedua di Palian Gunung Kidul, yang ketiga di Makam Sewu Bantul, dan yang keempat di Sorolaten Sleman. Sementara ada pendapat yang ketiga yang dilontarkan oleh Sugeng Pramono dalam bukunya Ki Ageng Mangir. Ada 3 Ki Ageng Mangir, yaitu Mangir I, II, dan III. Dari tokoh tersebut yang dianggap legendaris oleh masyarakat Jawa adalah Ki Ageng Mangir IV atau Mangir Muda, karena kematiannya di tangan Panembahan Senopati yang juga mertuanya sendiri. Tidak heranlah jika hingga kini 3 nama sejarah Jawa, yaitu Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir dan Pembayun, sama-sama tak lekang ditelan zaman. Seakan Mangir adalah lambang tokoh cinta kemerdekaan, dan Senopati adalah tokoh sejarah yang hendak menegakkan derajat bangsa Mataram, Mataram Raya yang satu, besar dan jaya. Sementara Pembayun adalah tokoh romantis yang membawa cinta dan dendam hingga dibawa mati. Ada monumen-monumen sejarah yang menjadi saksi bisu, sehingga masyarakat mengenang terus tragedi Ki Ageng Mangir.
Di antaranya adalah sebuah makam raja-raja di Kota Gede, Yogyakarta, yang dianggap makam Ki Ageng Mangir Muda. Juga batu gilang yang berada di dekat pemakaman Kota Gede, termasuk pula sendang di Kasihan, Bantul, yang juga disebut Sendang Kasihan. Nama Desa Mangir sendiri yang berada di wilayah Bantul Selatan, Desa Nan Asri. Belum lagi banyak buku-buku sejarah soal Ki Ageng Mangir, juga menjadi monumen sejarah soal perseteruan Mangir dan Senopati. Lebih kontroversi lagi adalah keberadaan pusaka Ki Ageng Mangir, yang disebut Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping, dengan legendanya menjadi mercusuar sejarah soal Mangir. Namun sekali lagi, meski banyak fakta sejarah yang mendukung soal adanya perseteruan Mangir dan Senopati, hingga sekarang tetap saja terdapat beberapa pertanyaan yang tak pernah ada jawaban pasti. Pertanyaan itu bagai teka-teki soal Mangir. Seperti misalnya, benarkah Mangir Muda dibunuh Senopati dengan cara menghempaskan kepala Mangir di atas batu gilang? Ataukah dihabisi oleh Pangeran Purbaya yang juga sebagai saudara iparnya dengan cara menusukkan tombak atau sebilah keris atas perintah Senopati? Pertanyaan lain, di manakah sebenarnya tempat pemakaman Ki Ageng Mangir itu sendiri? Dan juga menjadi misteri adalah mengenai tempat di mana senjata pamungkas Mangir yang sakti, yang disebut sebagai Kiai Baru Klinting dan Baru Kuping itu berada. Pertanyaan tak kalah menarik adalah di mana makam Pembayun yang telah menjadi istri Mangir, yang juga putra sulung Panembahan Senopati tersebut. Hanya saja teka-teki Mangir ini tampaknya akan selalu menjadi misteri abadi. Suatu kesimpulan yang juga bersifat pembelaan atas tragedi Mangir. Akankah Mataram Raya terwujud tanpa ada penundukan Ki Ageng Mangir yang akhirnya menjadi korban sejarah? Awal kisah Mangir bermula dari terjadinya perubahan kekuasaan di tanah Jawa, tenggelamnya kekuasaan Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang, dan digantikan cahaya kekuasaan Panembahan Senopati di Keraton Mataram, menerbitkan cita-cita yang besar, yakni Mataram Raya, seperti halnya Nusantara Jaya di zaman Majapahit, di bawah pimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Cita-cita Mataram Raya pada benak Panembahan Senopati sebagai pemula kerajaan Mataram Islam mengharuskan banyak tokoh bupati di wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur, seperti Bupati Pati, Jepara, Kudus, Tuban hingga Belambangan di ujung timur Jawa ini haruslah tunduk di bawah Panji Mataram. Begitu pula tanah perdikan di Desa Mangir dengan pimpinan tokoh lokal yang sangat berpengaruh dan sakti, yang oleh masyarakat disebut Ki Ageng Mangir. Tanah perdikan Mangir sendiri bukan wilayah yang baru saja muncul. Tanah perdikan yang merupakan wilayah yang dibebaskan membayar pajak telah ada sejak pemerintahan Majapahit. Perdikan Mangir saat itu di bawah Ki Ageng Wonoboyo I, yang kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir I. Setelah pemanahan bersama Danang Sutawijaya berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan, Sultan Hadiwijaya berkenan memberikan Alas Mentao yang juga menjadi tanah perdikan di bawah pimpinan Ki Ageng Pemanahan, yang kemudian dikenal dengan Mataram. Kadipaten Mataram inilah yang kemudian menjadi Kerajaan Mataram setelah Kerajaan Pajang surut dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Bersamaan dengan cita-cita Mataram Raya di bawah Panembahan Senopati, yang tidak jauh dari ibu kota Mataram yang pada waktu itu berada di Kota Gede. Kadipaten Mangir masih bersifat istimewa sebagai daerah perdikan atau daerah merdeka. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan untuk terwujudnya Mataram Raya. Mangir harus tunduk di bawah Senopati. Dengan niat menguasai seluruhnya tanah Mataram dan janji pada Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan ingin menaklukkan Mangir yang diteruskan oleh keturunannya, yaitu Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yang selanjutnya mendirikan keraton di Kota Gede atau Sargede. Pertempuran demi pertempuran pun tak terelakkan lagi. Namun Panembahan Senopati tak kunjung berhasil melumpuhkan Ki Ageng Wonoboyo yang mempunyai senjata sangat sakti, yakni tombak Baru Klinting dan Baru Kuping. Meski kekuasaan perdikan Mangir telah beralih pada turunan Ki Ageng Wonoboyo I,
sampai dengan Ki Ageng Wonoboyo IV. Prinsip merdeka dan tak mau menyembah Senopati tetap kukuh tertanam di darah Ki Ageng Mangir IV. Tetapi mengapa kemerdekaan Perdikan Mangir berlangsung lama hingga 4 generasi? Karena Ki Ageng Mangir memiliki pusaka yang sangat sakti yang disebut Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping. Agaknya pusaka andalan Mataram yang disebut Kiai Pleret tak mampu mengalahkannya. Akhirnya ditempuhlah politik pemikat, yaitu mengumpankan putri Panembahan Senopati yang berparas cantik untuk memikat hati Ki Ageng Mangir Muda atau Ki Ageng Mangir IV. Untuk bisa memikat hati Ki Ageng Mangir IV ini, putri Pembayun haruslah menjadi penari ledek yang barang turut desa. Tugas menjadi ledek pemikat hati Mangir diawali Mandi Sendang Kasihan yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Kasihan, Bantul. Sejarah Mangir mengisahkan, siasat itu membawa hasil. Ki Ageng Mangir IV akhirnya mencintai Pembayun, hingga Pembayun mengandung benih Mangir. Cinta Mangir inilah yang juga mengantar kepala Mangir pada batu gilang di bawah singgasana Senopati, yang berujung pada kematian Ki Ageng Mangir IV yang disaksikan oleh Pembayun. Menurut versi Pramoedya Anantatur dalam bukunya Drama Mangir, Mangir meninggal karena dilenyapkan oleh Pangeran Purbaya, saudara ipar Ki Ageng Mangir, karena saudara seayah lain ibu dengan Pembayun. Pangeran Purbaya adalah anak Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Giring.